Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deni Arina Hartawati, SHUT-MSc, salah satu dosen di Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta, Fakultas Industri Halal, Program Studi Agribisnis. Izinkan kali ini saya untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Manajemen Produksi menggunakan metode DIA, Delivery Interaction Assessment. Video ini saya buat untuk memenuhi persyaratan dalam sertifikasi dosen tahun 2025 dalam pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disebut juga sebagai PDD UKT-PT dalam aspek pengajaran. Baik, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah manajemen produksi, yang mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib semester 4 atau semester genap dengan beban studi sebanyak 2 SKS. Pada mata kuliah ini, mahasiswa belajar mengenai perencanaan sistem dan subsistem produk, pengoperasian sistem atau implementasi, pengendalian pengoperasian, dan sistem produksi untuk mencapai tujuan organisasi. Adapun pembelajaran mata kuliah ini terdiri dari 3 CPMK. Pertama, mahasiswa memahami perencanaan proses produksi. Kedua, mahasiswa mengetahui proses produksi. Ketiga, mahasiswa mengetahui pengendalian proses produksi. Dalam interaksi pembelajaran mata kuliah tersebut, bentuk pembelajaran berupa kuliah tatap muka. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah diskusi, brainstorming, studi center learning, dan strategi pembelajaran berbasis masalah. Sistem pembelajaran dilakukan secara sinkronus dan asinkronus. Sinkronus yaitu menggunakan forum diskusi via Edlink, dan sistem asinkronus yaitu dengan tugas mandiri secara tatap muka atau tatap maya menggunakan Google Meet maupun Zoom. Metode penelitian dan keselarasan dengan CPMK ada 2 komponen. Pertama, aktivitas partisipatif terdiri dari keaktifan dengan bobot 40%, kehadiran 30%, perilaku 30%. Kedua, kognitif terdiri dari tugas 30%, UTS 40%, dan UAS 30%. Mata kuliah ini terdiri dari 16 pertemuan dengan diantaranya pertemuan 8 yaitu ujian tengah semester dan pada pertemuan ke-16 yaitu ujian akhir semester. Mengenai bagaimana cara menyampaikan mata kuliah manajemen produksi akan ditampilkan pada akhir video ini. Pada pertemuan kedua ini akan membahas mengenai proses produksi dalam agribisnis yang di dalamnya mencakup pengertian manajemen produksi, tujuan manajemen produksi, serta manajemen pengoperasian dalam agribisnis. Adapun dalam mata kuliah manajemen produksi, pertemuan kedua ini terdiri dari pertemuan pendahuluan, kedua penyajian, dan ketiga penutup. Pada tahap pertama diawali dengan pembukaan, kemudian berdoa, presensi, mengulas kembali materi perkuliahan minggu lalu, selanjutnya memberikan materi pada hari ini dan pembahasan dengan cara berdiskusi dengan mahasiswa, memberikan tugas, dan diakhiri dengan penutup. Mari kita lihat bagaimana cara menyampaikan materi manajemen produksi pada pertemuan kedua ini mengenai proses produksi dalam agribisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang adik-adik semua. Ya, pada siang hari ini kita akan memasuki pertemuan yang kedua ya. Ya, pertemuan kedua untuk mata kuliah manajemen produksi. Oke. Nah, sebelum kita memasuki untuk materi selanjutnya, terlebih dahulu kita berdoa. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Ya, cukup. Selanjutnya kita presensi ya. Hari ini sekretaris kelas Devina, apakah hadir semua? Presensi? Hadir semua ya? Ya, hadir semua. Untuk yang
pertemuan pertama ya itu kan kita mengenai kontrak kuliah ya, RPS dan seperti itu. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke pertemuan kedua yaitu proses produksi dalam agribisnis. Nah, saya jelaskan untuk proses produksi dalam agribisnis itu kita harus mengenal 3 kunci utama ya dalam nanti adik-adik mengendalikan suatu mengendalikan suatu organisasi bisnis. Nah, satu fungsi utamanya adalah fungsi utama manajemen operasional ya. Kalau manajemen operasional itu berarti kita mengelola ya, bertanggung jawab mulai dari proses produksi sampai nantinya distribusi ke pelanggan ya. Itu untuk yang fungsi utama adik-adik untuk manajemen operasional. Nah, yang kedua adalah fungsi utama dari dalam mengendalikan proses agribisnis adalah manajemen keuangan ya. Nah, dalam benak adik-adik ya, apa yang harus tugas atau job dari misalnya Anda itu mengendalikan suatu organisasi di dalam memanage keuangan, apa tugasnya? Mungkin ini dari kelompok bidang apa? Saya lupa. Kemarin sudah saya bagi ya. Bidang apa? Peternakan. Coba kalau misalnya bidang peternakan, mungkin masing-masing kelompok bisa perwakilan ya. Kalau menurut Sobiren ya, ketua kelompok dalam bidang pertanian, ini apa adik? Fungsi atau dari fungsi utama dari manajemen produksi khususnya keuangan. Ya. Produksi. Oh ya, terima kasih. Ya dari kelompok peternakan ya. Nah, kemudian dari kelompok yang putri ini, Rifka kelompok apa? Perikanan ya? Ya. Kalau menurut Rifka apa? Kalau manajemen produksi dari keuangan, jobnya apa? Memanage keluar masuknya uang. Ya. Kemudian memberikan informasi keuangan ya dalam mengambil keputusan. Nah, misalnya Hamidah mengelola suatu organisasi ya, misalnya apa? Bidang fashion atau apa gitu. Tujuannya apa? Kalau Anda memasarkan supaya apa? Tujuan keuntungan terus apa lagi? Bisa mencapai suatu tujuan organisasi ya. Itu ya. Jadi apa adik-adik, saya ulang lagi 3 fungsi utama dalam proses mengendalikan manajemen produksi khususnya ini bidang adik-adik agribisnis. Jadi yang pertama apa? 1, 2, 3. Nah, itu ya, berarti adik-adik sudah menyimak dengan baik ya. Selanjutnya ya, ini kita masuk terkait input ya. Kalau adik-adik ada input pasti apa? Ada output ya. Nah, adik-adik sudah belajar ya, ini di semester 4 ini untuk mata kuliah analisis manajemen usaha tani ya, itu sudah diambil belum untuk semester 4 ini? Nah, berarti kan ada ini ya, saya mau tanya terkait kalau input dibagi dengan output itu apa? Merupakan apa? Produktivitas ya, atau istilahnya adalah faktor konversi. Nah itu terkait ada input mesti ada output ya. Ini saya berikan contoh misalnya dalam bidang pertanian atau peternakan ya. Clue-cluenya ya, kalau lahan, mesti ada lahan. Kalau di dalam bidang peternakan tadi misalnya apa lahannya bagaimana? Ada lahan, kandang. Kemudian kalau tenaga kerja, apa? Tenaga kerja itu kan bisa berupa apa ya? Tenaga kerja skill ya, SDM ya. Ya.
Atau mungkin ada yang mau memberikan ini tambahan? Apa? Tadi ada skill, SDM. Kemudian kapital. Kapital itu bisa dalam bentuk uang, fisik. Ya, nah itu kemudian tenaga kerja. Oh, skill itu sendiri kemampuan ya. Kalau tenaga kerja itu SDM-nya, karyawannya ya. Nah, seperti itu. Nah, ini nanti ini terkait mengenai inputnya ya. Kemudian kalau output itu bisa berupa barang dan ya, barang dan jasa. Contohnya ini ya. Misalnya ini dalam bidang apa kalau sepertinya di daging susu telur. Ini misalnya apa? Contoh peternakan ya. Nah ini ya kalau jasanya itu tadi apa tenaga bisa berupa sapi ya, sapi. Biasanya kalau sapi itu mengarah ke pertanian ya. Kemudian ini ada sistem produksi ya pada peternakan. Nah ini contohnya ini ya. Nah ini adik-adik ini contohnya nanti kalau Anda berdiskusi. Nah ini contoh input dan ini kemudian apa outputnya ini di sini proses apa produksinya ya seperti itu. Nah ini termasuk apa kalau ini? Kalau ini kan tenaga kerja berarti SDM-nya ya. Ini skill itu ya. Nah itu. Nah ini juga. Kalau ini kan lebih ke bidang apa kalau ini jasa seperti ini? Pertanian. Ya. Kemudian setelah itu kita belajar mengenai sistem produksi ya. Nah itu ada sistem yang berkesinambungan dan berkesinambungan itu apa istilahnya? Ya benar, kontinus. Kalau yang terputus-putus itu apa istilahnya? Oh, apa kelompok? Ya, Salma apa? Itu berarti putus-putus. Nah ini nanti adik-adik bisa ini ya, bisa ada yang menjelaskan terkait apa itu all in dan continuous. Nah ini ya bisa dipahami ya, dipahami dan dimengerti. Tapi ini kalau belum adik-adik belum paham, memahaminya juga susah ya. Ini maksudnya apa ya terputus-putus atau ini lebih baik dipahami dulu ya. Kita lanjut saja, kemudian kita beralih mengenai proses produksi dalam, ada 4 jenis ya, proses produksi di dalam agribisnis ya. Nah, yang pertama adik-adik, yang perlu ketahui adalah proses penguraian ya, penguraian. Penguraian adalah proses untuk menjadikan satu bahan menjadi beberapa produk, ya paham nggak? Nah, contohnya misalnya bidang bidang perkebunan, mana bidang perkebunan mana ya? Ya Viko, misalnya contohnya kalau mengubah penguraian itu berarti kan mengubah satu bahan menjadi beberapa produk. Itu apa misalnya kalau bidang perkebunan? Oh ya, bisa. Apalagi selain minyak goreng kalau sawit itu. Tadi kelompok bidang perkebunan selain Viko siapa ya? Panji ya? Panji, apa Panji? Coba. Sawit, ya. Ya. Apakah bisa dijadikan ada nggak ya minyak wangi terbuat dari sawit itu? Ada pernah? Belum ada ya, belum pernah menemukan ya. Ya. Mungkin besok penerus adik-adik gitu bisa menciptakan ya apa membuat minyak dari sawit itu ya. Lalu siapa tahu ya, itu ya. Mungkin yang putri-putri ini ya membuat. Nah itu ya adik-adik.
Oke. Tadi ada penguraian. Kalau peramuan apa peramuan? Tadi jenis tadi satu penguraian, dua peramuan. Kalau peramuan berarti kebalikannya dari penguraian apa? Tadi kan satu bahan menjadi ya. Nih. Contohnya apa? Kelompok jadi Rifka kelompok perikanan. Kelompok kehutanan. Kelompoknya istantri. Misalnya apa? Kalau perempuan. Kebalikan dari penguraian. Apa contohnya, Dik? Ketua kelompoknya istantri ya. Ketua kelompok kehutanan ya. Ya. Apa? Apa? Mungkin kelompok yang lain bisa memberikan ya kelompok perikanan. Berarti kayak dari ikan dicampur dengan bahan-bahan lain menjadi kerupuk ikan atau enggak jadi nugget ikan gitu. Oh iya bisa ya, bisa. Nggih. Bagus. Kelompok peternakan, kelompoknya ketuanya siapa? Rahmat Sobirin. Misalnya apa? Ya, ya. Apa? Contohnya, kalau ini tadi membuat kerupuk apa ikan ya tadi ya. Itu tadi rempah-rempah. Oh, masak ya, bisa. Ya, berarti kalian ya sudah punya ide-ide kreatif ya. Ya, bagus. Apalagi? Sagu. Ya. Ya, sosis. Selanjutnya ekstraktif ya. Kalau ekstraktif itu kan memindahkan produk ya atau apa ya ke tempat alamnya. Misalnya kalau suket tahu nggak suket rumput terus dipindahkan ke kandang gitu loh. Ya. Itu contoh saya berikan contoh dalam bidang peternakan ya peternakan. Nah, kalau bidang yang lain apa? Ya kita lanjut saja. Kemudian ini yang terakhir kalau pengolahan itu misalnya apa? Contohnya mengubah bahan supaya lebih mudah untuk dipasarkan itu namanya langsung pengolahan. Misalnya kalau bidang peternakan itu ayam ya, ayam potong itu ya, ayam potong itu nanti di apa bisa untuk menjadi apa? Nugget itu ya. Sosis nugget yang dari apa? Ayam potong. Istilahnya apa? Chicken apa? Chicken nugget itu ya. Nah, itu. Tuh. Nah, ini ya contohnya ya. Nah, ini ya penguraian tuh. Ini dalam misalnya saya berikan apa? Daging sapi ya. Nah, bisa digunakan untuk apa? Nah, ini yang putri-putri mungkin bisa ya membuat apa namanya? Dendeng ya. Siapa? Yang putra mungkin? Oh, Luden. Bisa ini ya. Saya waktu ya saya pakai ya. Itu ya. Yang putri yang bisa ini membuat abon. Oh, sama ya. Bisa juga ya. Luden saya Mas Salma pakai ya. 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 Sosis, ya sosis. Oh ya, Luden ya. Berarti ini mahasiswa di sini anu ya bisa pintar-pintar ya mengolah memasak bisa menjadikan untuk ya itu ya tadi contoh ini ya ini lanjut ini ada peramuan ya ini misalnya tadi kalau ini kan bidang-bidang peternakan nah itu kemudian ini ya usaha ekstraktif ya pengolahan bentuk bahan tadi apa tadi yang saya berikan tadi ya rumput. Kemudian kalau pengolahan, ya itu
Jadi, apa yang bisa adik-adik simpulkan dari perkuliahan hari ini? Berarti adik-adik belajar mengenai bagaimana ada tiga, ya ada tiga fungsi utama ya tadi ya. Nah itu clue-nya ya. Tadi apa manajemen? Manajemen tiga. Nah, ya good ya. Adik-adik, berarti kuliah hari ini produktif ya. Nggak kalian ya semangat semua ya. Hari ini apakah ada yang puasa? Saya belum. Oh ya, yang Putri ada yang puasa? Oh puasa juga. Ya. Ya. Ini sebagai adik-adik nanti apa namanya menguasai materi hari ini. Ini kemudian adik-adik saya berikan tugas terkait ini ada per bidang ya, ada di bidang pertanian, bidang perkebunan tadi kelompoknya Viko, kemudian bidang perikanan, bidang kehutanan, satu lagi apa? Peternakan belum ya? Ya itu ya. Nanti silakan adik-adik bisa saya berikan diskusi waktu kira-kira 10 menit ya untuk ini ya ada. Nah ini terkait contoh dalam penjelasan proses produksi dalam agribisnis. Ini maaf ya ini yang benar adalah agribisnis ya. Typo saya. Itu per bidangnya ya. Ya silakan bisa berdiskusi ya. Saya berikan waktu kurang lebih ya 5 menit sampai 10 menit ya. Sudah selesai? Sudah selesai? Sudah? Ya. Kelompok kehutanan, kelompoknya Istantri sudah selesai? Kelompok perikanan sudah selesai? Sudah. Ya. Ini sudah mengerjakan sesuai dengan tepat waktu ya adik-adik ya. Ya, perwakilan saja ini siapa yang mau tampil atau maju terlebih dahulu terkait apa input dan output dalam bidang masing-masing yang sudah saya bagikan per kelompok ya. Ada yang mau memberikan inputnya apa, outputnya apa. Misalnya dari segi lahan, tadi tenaga kerja, skill tadi apa. Contohnya. Ya, coba silakan Musabran. Ya, yang sudah siap terlebih dahulu, misalnya ya. Coba silakan Musabran. Dari hasil diskusi kami, ya. Kalau input dari peternakan itu bisa dari peternakan sendiri, ya. Sampai ke kambing, kemudian pakan, terus tenaga kerja. Dan untuk outputnya itu bisa daging, bisa susu, dan juga kotorannya bisa dibuat jadi pupuk. Pupuk, ya misalnya pupuk apa? Kalau dari bisa digunakan sebagai pupuk apa? Kalau yang biasa kita dapatkan itu untuk media tanam itu bisa dibuat jadi media tanaman hias. Oh tanaman hias. Kotoran kambing, sapi juga bisa. Ya. Biasa kalau tanaman yang biasanya disukai oleh ibu-ibu itu tanaman apa ya? Yang tidak merdu bisa ya menerapkan itu ya. Kalau anggrek itu bagaimana? Kalau anggrek bisa tidak menggunakan kalau anggrek? Iya. Arang ya. Apakah ya mayoritas arang ya? Kalau anggrek itu. Kalau untuk tanaman hias dia lebih ke yang jenis aglonema. Aglonema, oke, ya. Ya bagus ya. Berikan aplaus untuk kelompok peternakan. Ini satu lagi ya sebelum mengakhiri mata kuliah. Ini untuk kelompok yang Putri ini. Siapakah yang mau memberikan diskusi? Oh Rifka. Ya, tadi kelompok perikanan sudah memberikan feedback banyak ya. Sekarang kita ganti untuk kelompok mungkin Zura itu kelompok. Ya, silakan. Ya.
Kayu. Dari kayu. Ya, saya. Ya, tuh. Eh, biasanya menerapkan apa kalau di kayu itu bisa dipakai kalau untuk dalam dunia remebelan itu apa biasanya kayu apa kalau jati itu nama latinnya apa adik-adik ya, nama latinnya apa adik-adik kalau jati itu Tectona grandis ya nama latinnya ya. Ya, ya adik-adik sudah menunjukkan pukul 12:30 ya. Ini adik-adik untuk sholat duhur ya. Dahulu untuk sholat duhur dan ini mungkin sudah paham ya adik-adik semua ya. Tidak ada pertanyaan? Ya. Ya sudah paham ya, ini sudah menunggu sudah waktu duhur ya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan bisa diakhiri kuliah hari ini ya. Tapi untuk minggu depan saya akan menanyakan feedback kembali ya, supaya adik-adik bisa paham ya. Nanti tidak melupakan itu masuk di semester di pertemuan berikutnya nanti yang pekan lalu adik-adik lupa. Oke, gitu nggih? Ya, ya. Kalau kita adik-adik tidak ada pertanyaan, kita akhiri kuliah hari ini di pertemuan dua ini bisa memimpin doa pada akhir perkuliahan ini. Tadi sudah ketuanya ya, tadi Suparhan ya. Mungkin yang Putri bisa memimpin untuk mengakhiri perkuliahan hari ini. Silakan siapa, Rifka atau Istantri atau Hamidah? Monggo, dipersilakan. Ya, silakan Hamidah Raihana. Alhamdulillah. Ya, makasih adik-adik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.